Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di video pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat besertakan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan, kebatilan menuju Islamiyah yang terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen Novita Yanti, Magister Pendidikan, seterusnya para pendengar, para penonton, dan rekan-rekan yang lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pada hari ini, yakni konsep pembelajaran PAI dengan strategi dan model pemberian motivasi, serta reward dan punishment dan pengalaman dalam materi wudhu, sholat, tadarus, zikir, dan doa. Nah, di sini konsep pembelajaran PAI dengan strategi dan model pemberian motivasi serta reward dan punishment dan pengalaman dalam materi wudhu, sholat, tadarus, zikir, dan doa untuk memperkaya pembelajaran PAI pendidikan agama Islam dalam materi wudhu, sholat, tadarus, zikir, dan doa dapat menerapkan strategi pembelajaran berbasis pengalaman. Hal ini bisa dilakukan dengan cara: yang pertama itu ada simulasi praktik, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga kunjungan ke tempat ibadah, yang keempat proyek kolaboratif, yang kelima menggunakan multimedia. Melalui penerapan strategi pembelajaran yang berbasis pengalaman ini, diharapkan siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai serta praktik ibadah dalam Islam dengan lebih baik. Dalam konsep wudhu tentu perlu dipahami oleh seluruh umat Islam. Pasalnya salah satu rukun salat ini wajib dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat atau setiap ibadah yang kamu laksanakan dan dianggap sah. Selanjutnya Salat kepada siswa memerlukan perhatian guru dan secara jelas dan tegas mencontohkan perilaku yang boleh dan yang dilarang. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memperhatikan tanggung jawabnya dan menanamkan pengalaman salat pada siswa. Selanjutnya, tadarus. Tadarus membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sering dikumandangkan di bulan Ramadan. Bulan suci semakin dekat dan umat Islam berlomba-lomba menyongsongnya dengan berbagai adat dan ibadah. Salah satu jenis latihan yang paling dianjurkan adalah membaca Al-Quran dan memahaminya, atau biasa disebut tadarus. Selanjutnya, zikir. Zikir secara definisi berasal dari kata zakara yazkuru atau zukr atau zikir. Artinya bertindak dengan mulut atau menyebut, menceritakan, berbicara, dan hati mengingat dan menyebut. Kemudian sebagian orang beranggapan bahwa zikir hanya dapat diartikan sebagai kerja pikiran dan lisan, sedangkan zikir dapat diartikan secara khusus sebagai kerja lisan. Selain itu, konsep zikir sendiri jauh dari makna lughawi. Seperti Al-Munawwir dan Al-Mujid juga menggunakan arti kata seperti az-zikir yang artinya mulia. Mulia Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya doa. Doa ini adalah kebutuhan spiritual jiwa manusia, menggambarkan ketidakberdayaan seseorang tanpa bantuan makhluk lain, terutama Tuhannya. Ada banyak manfaat bagi mereka yang melakukan ini, misalnya itu terjadi dalam kasus Georgie Muller. Dia membangun dan memelihara beberapa panti asuhan untuk anak yatim. Ketika dia tidak dapat menemukan makanan untuk anak yatim, dia mengumpulkan anak-anak untuk berdoa. Tanpa diduga, seorang akan segera datang membawakan makanan untuk mereka. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan amalan ibadah keagamaan anak harus diajarkan sejak dini agar mereka semua terbiasa. Anak-anak juga memahami sejak dini bahwa hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan-latihan tersebut tidak hanya diajarkan sekali kemudian digunakan oleh anak berulang-ulang. Anak harus mengajarkannya berulang-ulang dan terus-menerus memahami dan membiasakan diri dengan kegiatan tersebut. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.